Menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Para guru madrasah ini menuntut agar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ribuan guru madrasah yang tergabung dalam Persatuan Guru Seluruh Indonesia menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Dengan membawa berbagai atribut dan spanduk, massa berorasi meminta Presiden Prabowo untuk mesejahterakan guru madrasah. Dalam tuntutannya, guru menyatakan sudah puluhan tahun bekerja sebagai guru madrasah, namun belum menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hampir 1 juta lebih guru madrasah di seluruh Indonesia masih berstatus kerja kontrak. Aksi yang dijaga ketat aparat kepolisian Polres Jakarta Pusat ini akhirnya membubarkan diri setelah beberapa perwakilan mereka diterima oleh staf kepresidenan. Dan satu tuntutan utama hari ini ingin ketemu dengan Pak Presiden, tetapi beliau tidak hadir. Tuntutannya cuma satu, kita ingin guru-guru madrasah swasta yang sudah mengabdi puluhan tahun di negeri ini itu bisa diangkat di P3K-kan. Jadi ketika sekolah-sekolah swasta di Indonesia, sekolah-sekolah negeri di P3K-kan yang honorer, maka guru madrasah swasta mestinya juga punya hak yang sama dan bisa diangkat melalui afirmasi P3K. Aksi ribuan guru ini membuat jalan Medan Merdeka Selatan, baik dari arah stasiun Gambir menuju jalan MH Tamrin maupun sebaliknya, mengalami kemacetan. Dari Jakarta, Muhammad Revi Sandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Juri Ardiantoro yang menerima audiensi perwakilan sejumlah asosiasi guru madrasah di kantor Kementerian Sekretariat Negara Jakarta Pusat. Salah satu keluhan yang disampaikan perwakilan guru yaitu soal nasib mereka yang kerap mendapat diskriminasi dibanding guru di sekolah umum. Pak Presiden tentang pendidikan itu sudah nyata dan jelas bahwa tidak boleh ada anak Indonesia yang tidak sekolah, baik sekolah umum maupun sekolah madrasah, sekolah agama. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada fasilitas atau pelayanan pendidikan yang tidak maksimal. Oleh karena itu, selama menjadi Pak Presiden, Pak Prabowo punya komitmen untuk memperbaiki seluruh fasilitas pendidikan, kemudian juga pelayanan pendidikan supaya pendidikan Indonesia semakin bermutu, semakin berkualitas. Kemudian yang ketiga, Pak Presiden juga banyak sekali kan menginisiasi berbagai program penting dalam bidang pendidikan. Ada sekolah rakyat, sekolah Garuda, renovasi sekolah, dan yang lain-lain. Nah, satu hal ini tadi disampaikan oleh para guru madrasah, bagaimana nasib guru madrasah ini yang mereka merasa ada perlakuan yang belum diterima secara baik dibandingkan guru-guru sekolah umum. Ya. Yang pada intinya adalah satu, kami akan segera menyampaikan aspirasi ini kepada Pak Presiden. Nanti kita tunggu bagaimana proses ini berjalan dan respon Bapak Presiden. Tentu kami tidak bisa langsung untuk menjawab ya keputusan ini karena ini harus juga melibatkan banyak pihak untuk bagaimana membahas dan mendiskusikan aspirasi ini. Tapi intinya adalah kami menerima dengan baik aspirasi ini dan akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Jadi nanti kita tunggu responnya. Tapi teman-teman ini sebetulnya juga sudah panjang perjalanannya untuk sampai ada organisasinya, sampai sebelum ke sini juga ke balik ke DPR, jadi ke Kementerian Agama juga sudah berkali-kali. Jadi ya mereka sudah bekerja, berjuang untuk memperjuangkan ini, tapi tentu sebagai pemerintah kita akan melihat bagaimana kebijakan ini harus dibuat. Pemirsa, guru madrasah se-Kabupaten Bogor berunjuk rasa menuntut pengakuan dan kesetaraan dengan guru negeri. Para guru madrasah mengaku hanya digaji 500 hingga 700 ribu rupiah per bulan. Massa guru madrasah se-Kabupaten Bogor, Jawa Barat ikut berunjuk rasa ke kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat.
Mereka berangkat dari berbagai titik di Kabupaten Bogor, mulai dari Kecamatan Ciampea, Dramaga, Ciawi, dan Cibinong pada Kamis pagi. Para guru madrasah di Kabupaten Bogor mengaku hanya digaji 500 hingga 700 ribu rupiah per bulan. Mereka menuntut pemerintah memberikan keadilan dan peningkatan kesejahteraan bagi guru madrasah swasta. Tuntutannya adanya kesamaan antara guru-guru yang ada di negeri dan ada di yang swasta. Karena apa? Karena sama-sama mereka itu mencerdaskan anak bangsa. Seandainya tuntutan itu tidak diterima atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah di pusat, dia akan terus kita melakukan bahwa aksi selanjutnya terus menerus. Unjuk rasa ini bentuk desakan kepada pemerintah agar memberikan pengakuan dan kesempatan. Unjuk rasa ini bentuk desakan kepada pemerintah agar memberikan pengakuan dan kesempatan bagi guru madrasah swasta untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K atau aparatur sipil negara. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat Anyus melaporkan. Ya, terima kasih. Kita ke informasi lain, pemirsa. Akibat hujan deras disertai angin kencang, sebuah pohon tumbang di kawasan Dharma Wangsa menimpa mobil yang melintas. Sebuah pohon besar tumbang di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan akibat hujan deras disertai angin kencang. Sejumlah mobil tertimpa batang pohon yang tumbang tersebut. Hingga saat ini, petugas sedang berupaya untuk menyingkirkan pohon yang tumbang dan mengevakuasi mobil yang tertimpa. Dharma Wangsa, depan Hotel Pelataran. Untung mobil parkir di sini, Bang. Pemirsa, lebih dari sepekan jalur Pantura Semarang, tepatnya di Kaligawe Genuk, tergenang air. Ketinggian air masih mencapai 70 hingga 80 cm sehingga membuat arus lalu lintas macet parah. Banjir yang melanda kota Semarang terjadi di sejumlah titik. Di jalur Pantura Semarang, tepatnya di Jalan Kaligawe Genuk, hingga Kamis siang masih terjadi kemacetan. Jalur ini hanya dapat dilalui oleh kendaraan besar, meski demikian truk-truk besar hanya mampu merayap menerjang banjir. Bahkan salah satu sopir truk mengaku mengalami kemacetan 2 hingga 3 jam saat melewati jalur Pantura Semarang. Ketinggian air masih mencapai 70 hingga 80 cm. Yang terparah terjadi di depan RSI Sultan Agung Semarang hingga menuju arah terminal Terboyo. Genangan air yang berada di jalur Pantura Semarang ini sudah terjadi lebih dari 1 pekan. Sementara itu, pemerintah melakukan penambahan pompa di rumah pompa dan pompa portable yang disiagakan di titik rawan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana Anyus melaporkan. Pemirsa, banjir masih melanda jalur Pantura Semarang, Jawa Tengah. Akibatnya aktivitas warga terganggu, bahkan sopir truk emosi akibat perjalanannya tertunda. Banjir di jalur Pantura Semarang masih tinggi. Genangan air di depan Rumah Sakit Islam Sultan Agung juga masih belum surut. Tinggian debit air di kawasan ini mencapai 80 cm. Akibatnya, anggota TNI Genuk Sari Semarang harus berjibaku membantu mengevakuasi para pasien yang akan menuju ke rumah sakit ataupun sebaliknya. Bahkan, anggota TNI harus mengangkut seorang lansia yang sakit menggunakan kursi roda. Untuk ketinggian air dari 50 cm sampai dengan 90 cm. Kendaraan banyak yang mogok, lalu lintas melambat atau merayap. Videonya udah nyala. Sementara itu, kemacetan panjang akibat banjir di jalur Pantura juga memicu emosi sejumlah sopir. Bahkan ada beberapa sopir truk yang adu jotos. Perkelahian diduga dipicu kelelahan dan emosi akibat lamanya menunggu antrian kemacetan serta saling berebut jalan di genangan banjir. Para sopir truk mengaku lelah, terjebak macet berjam-jam dan mengalami kerugian akibat lama di perjalanan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meninjau langsung kolam retensi Terboyo Semarang untuk memastikan percepatan pengerukan dan pembangunan sistem pengendalian banjir di wilayah Semarang. Kalau jenengan sih diskusi masalah konstruksi, diskusi masalah ini, sementara masyarakat teriak, nggak ada gunanya kau bikin proyek ini, gitu loh. Jadi saya sarankan Pak, coba dulu lah. Siapa tahu dengan ini diperlancar, pompa diperbanyak, mereka sudah surut. Guna mempercepat penanganan banjir yang melanda Pantura, Kota Semarang dan Kabupaten Demak, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meninjau langsung kolam retensi Terboyo Semarang Kamis pagi. Kunjungan ini untuk memastikan percepatan pengerukan dan pembangunan sistem pengendalian banjir